punya banyak uang, tapi harus menyusui tuyul tiap malam Jumat Kliwon? Joko dan Siti memilih jalan gelap demi kekayaan, tapi tak sadar, tuyul itu menyimpan dendam mematikan. Saksikan bagaimana tubuh Siti mengering dan rahasia mengerikan tuyul terungkap. Ikuti kisahnya. Di dusun kecil yang nyaris terlupakan waktu, di antara deretan rumah papan dan gubuk reot yang berjejer tak beraturan, hiduplah sepasang suami istri bernama Joko dan Siti. Gubuk mereka lebih mirip kandang ayam daripada tempat tinggal manusia. Berdiri miring di atas tanah kering yang retak-retak. Dindingnya lapuk, atapnya bocor di sana-sini, dan aroma apek tanah lembab selalu menempel di udara, seolah menjadi parfum abadi kemiskinan mereka. Setiap pagi, mentari terbit menyapa gubuk itu, bukan dengan kehangatan harapan, melainkan dengan sorotan tajam yang memperjelas setiap kekurangan. Siti akan terbangun lebih dulu, menggosok matanya yang sembab, lalu mendapati Joko masih meringkuk di atas tikar pandan yang usang. Mereka tak punya ranjang, apalagi kasur empuk. Hanya tikar tipis itu yang memisahkan tubuh mereka dari dinginnya lantai tanah. Sarapan mereka, jika bisa disebut sarapan, tak pernah jauh dari nasi aking sisa semalam yang dihangatkan, kadang dicampur sedikit garam, atau paling mewah dengan selembar daun singkong rebus. Dapur mereka hanya berupa tungku sederhana dengan 3 batu bata dan panci gosong. Asapnya sering memenuhi gubuk, membuat mata pedih dan napas sesak. Tapi itulah satu-satunya cara mereka bertahan. Pakaian Joko dan Siti tak jauh berbeda dengan gubuk mereka. Lusuh, sobek di sana-sini, dan warnanya sudah pudar entah sejak kapan. Joko memiliki satu kemeja kotak-kotak yang menjadi seragam kerjanya, mencari rumput di sawah orang, memanggul karung gabah, atau sesekali menjadi buruh serabutan dengan upah tak seberapa. Siti punya 2 kebaya usang yang selalu ia kenakan bergantian, meski warnanya sudah tak lagi jelas. Mereka tak punya sepatu, hanya sandal jepit yang putus sambung dengan tali rafia. Kehidupan seperti ini, yang mereka jalani hari demi hari, terasa seperti lingkaran setan tanpa ujung. Mereka bekerja keras, mengeluarkan setiap tetes keringat, namun hasilnya tak pernah cukup untuk mengangkat mereka dari lumpur kemiskinan. Seolah-olah nasib telah menggariskan mereka untuk tetap berada di dasar jurang. Di dusun itu, status sosial diukur dari seberapa banyak tanah yang dimiliki, seberapa kokoh rumah berdiri, dan seberapa sering asap dapur mengepul dengan aroma masakan lezat. Dalam skala itu, Joko dan Siti berada di titik terbawah. Mereka adalah bahan obrolan para ibu-ibu di warung kopi, topik guyonan para bapak-bapak di pos ronda. Ibu Parjo, pemilik toko kelontong terbesar di dusun dan punya 2 sawah luas, adalah salah satu orang yang paling sering melontarkan cemoohan. Lihat itu si Joko dan Siti, hidup kok ya gitu-gitu aja. Dikasih rezeki kok nggak bisa ngatur. Malah sih jangan-jangan, ujarnya suatu siang, suaranya sengaja dikeraskan agar Joko dan Siti yang kebetulan lewat bisa mendengar. Kata-kata itu, meski tak ditujukan langsung, selalu menusuk hati Siti. Ia akan menunduk, menarik tangan Joko agar mempercepat langkah, berpura-pura tak mendengar. Tapi Joko, hatinya menggelegak. Ia tahu diri, ia tak pernah malas. Ia bekerja dari pagi hingga petang, bahkan seringkali sampai larut malam. Namun, rezeki seolah enggan menyinggahi gubuk mereka. Suatu sore, Joko baru pulang dari sawah dengan tangan hampa. Ia tak mendapat upah hari itu karena pekerjaan tak banyak. Perutnya keroncongan, hatinya perih. Ia mendapati Siti duduk memeluk lutut di pojok gubuk, bahunya bergetar. Tak ada suara tangis, tapi Joko tahu, istrinya sedang menangis dalam diam. Ada apa, Enduk? Tanya Joko lirih, duduk di samping Siti dan merangkul bahu kurusnya. Siti tak menjawab, hanya menggelengkan kepala. Air matanya terus mengalir membasahi pipinya yang cekung. Joko tahu, tangisan itu bukan hanya karena lapar, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena luka yang menganga di dalam hati. Luka akibat hinaan, luka karena rasa malu, luka karena tak mampu membahagiakan. Aku cuma pengen kita hidup layak, Mas, bisik Siti akhirnya, suaranya serak. Aku capek dihina terus. Aku capek lihat orang-orang meremehkan kita. Aku capek, Mas. Mendengar pengakuan Siti, hati Joko remuk redam. Ia merasa gagal sebagai suami. Ia tak sanggup lagi melihat Siti menderita seperti ini. Setiap hinaan yang dilontarkan tetangga, setiap tatapan merendahkan, kini terasa seperti cambuk yang menghantam dirinya. Joko memeluk Siti erat,
menahan gejolak amarah dan keputusasaan dalam dadanya. Saat itulah, di tengah keheningan gubuk yang pengap, sebuah tekad keras mulai terbentuk dalam benak Joko. Tekad untuk mengubah nasib mereka, apapun caranya. Bahkan jika itu berarti menempuh jalan yang gelap, jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tak akan membiarkan Siti meneteskan air mata lagi karena kemiskinan. Di hari-hari berikutnya, tekad Joko untuk mengubah nasib tak sekadar angan. Ia mencoba segala cara. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sempurna terbit, Joko sudah berangkat ke pasar desa, menawarkan tenaganya untuk mengangkut barang. Ia berharap ada yang mau memberinya sedikit upah. Namun, saingan terlalu banyak, dan hasil yang didapat tak pernah lebih dari cukup untuk makan sehari. Joko juga mencoba peruntungannya di sawah-sawah. Ia menawarkan diri membantu menanam padi atau mencabuti rumput liar. Upah yang diterima hanya berupa makanan atau beberapa kepal nasi. Terkadang, ia pulang dengan tangan kosong, hanya membawa lelah di sekujur tubuhnya dan kekecewaan di hatinya. Setiap malam, ia akan memijit kaki Siti yang juga kelelahan setelah seharian membantu tetangga mencuci baju atau menumbuk kopi demi beberapa receh. Mereka berdua bekerja mati-matian, tapi seolah tak ada celah bagi mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Mungkin kita memang ditakdirkan begini, Mas. Siti pernah berbisik suatu malam, suaranya dipenuhi pasrah. Sudahlah, ikhlaskan saja. Namun, bagi Joko, kata ikhlas terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Bagaimana bisa ia mengikhlaskan penderitaan Siti? Bagaimana bisa ia membiarkan istrinya terus-menerus dihina dan hidup dalam kekurangan? Pikiran itu terus berputar di benaknya, mencarikan jalan keluar, sekecil apapun. Suatu sore, Joko sedang duduk di warung kopi Pak Karim. Warung kecil itu selalu ramai dengan obrolan warga desa. Dari desas-desus yang ia dengar, ada satu topik yang sering muncul tapi selalu dibicarakan dengan bisikan, pesugihan. Awalnya, Joko tak terlalu ambil pusing. Ia tak percaya tahayul semacam itu. Baginya, kekayaan hanya bisa didapat dari kerja keras. Tapi, hari demi hari berlalu, kemiskinan tak kunjung pergi. Hinaan dari tetangga tak mereda. Justru semakin menusuk. Pernah suatu ketika, anak Ibu Parjo yang baru pulang dari kota dengan motor barunya, sengaja menggeber gas di depan gubuk mereka, seolah ingin pamer kemewahan. Mata Siti sampai memerah menahan air mata. Malam itu, setelah Siti tertidur pulas karena kelelahan, Joko tak bisa memejamkan mata. Bisikan-bisikan tentang pesugihan di warung kopi kembali terngiang. Kali ini, ia tak mengabaikannya. Sebuah pikiran gelap mulai merayap masuk ke dalam benaknya. Tuyul. Konon, makhluk kecil itu bisa membawa kekayaan berlimpah. Awalnya, gagasan itu terasa mengerikan. Joko adalah orang yang taat beribadah, meskipun dalam keterbatasan. Ia tahu, pesugihan adalah perbuatan syirik, dosa besar. Tapi bayangan senyum Siti yang tulus, wajahnya yang ceria tanpa beban, terus berkelebat di pikirannya. Ia ingin melihat Siti bahagia, sekali saja. Selama beberapa hari berikutnya, Joko mulai diam-diam mencari informasi lebih lanjut. Ia mencoba bertanya kepada beberapa teman lamanya yang dikenal suka bergaul dengan dunia mistis. Teman-teman itu tak berani bicara banyak, hanya memberi petunjuk samar tentang seorang dukun sakti di desa seberang, yang konon bisa membantu segala hajat, termasuk urusan kekayaan. Mereka menyebut namanya Mbah Rejo. Perjalanan ke desa seberang tak mudah. Jaraknya lumayan jauh, harus melewati hutan kecil dan sungai dangkal. Joko berjalan kaki, pikirannya berkecamuk. Satu sisi jiwanya menolak keras, berteriak untuk kembali. Sisi lain, yang dipicu oleh keputusasaan mendalam, mendesaknya untuk terus maju. Ia membayangkan bagaimana wajah Siti akan berseri-seri jika mereka bisa makan enak setiap hari, jika mereka bisa punya rumah layak, jika mereka tak lagi dihina. Keraguan itu terus menghantuinya di sepanjang perjalanan. Apakah ini benar? Apakah ia sanggup menanggung risikonya? Bagaimana jika ada harga yang lebih mahal dari sekadar uang? Namun, setiap kali ia teringat wajah kurus Siti dan tangisannya yang tak bersuara, keraguan itu seolah menciut. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus berani. Akhirnya, setelah berjalan selama hampir 3 jam, Joko tiba di desa tujuan. Ia bertanya kepada beberapa warga tentang keberadaan Mbah Rejo.
Rumah Mbah Rejo terletak di pinggir desa, jauh dari keramaian, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan tua. Suasana di sekitar rumah itu terasa berbeda, lebih sunyi, dan ada hawa dingin yang menusuk meski hari masih sore. Aroma dupa dan kemenyan samar-samar tercium di udara, menambah kesan mistis. Jantung Joko berdebar kencang saat ia melangkahkan kakinya mendekati pintu rumah Mbah Rejo. Ia merasa seperti akan masuk ke dalam jurang yang gelap. Ia tak tahu apa yang akan menantinya di dalam, tapi ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang ia temukan. Jalan yang penuh risiko, tapi juga penuh janji. Janji akan kehidupan yang lebih baik, setidaknya untuk Siti. Ia hanya berharap tidak ada harga yang harus dibayar terlalu mahal, melebihi apa yang sanggup ia tanggung. Joko berdiri terpaku di depan pintu kayu tua itu. Aroma dupa dan kemenyan semakin menyengat, menusuk hidungnya. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa gamang yang tiba-tiba menyerang. Di benaknya, ia membayangkan bagaimana Siti akan tersenyum lepas jika mereka tak lagi kekurangan. Bayangan itu cukup kuat untuk mendorongnya mengangkat tangan dan mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Joko mengetuk lagi, lebih keras. Beberapa saat kemudian, pintu berderi terbuka, menampakkan sosok seorang lelaki tua berambut panjang terurai. Matanya sayu namun memancarkan tatapan tajam yang menembus. Itulah Mbah Rejo. Masuk, katanya. Suaranya serak dan dalam, seolah datang dari sumur tua. Joko melangkah masuk, merasakan hawa dingin yang lebih pekat di dalam rumah. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut. Dindingnya dipenuhi dengan jimat-jimat dan kain-kain hitam bertuliskan aksara yang tak ia kenali. Di tengah ruangan, sebuah sesajen kecil diletakkan di atas nampan, dengan bunga-bunga layu dan kemenyan yang terus mengepulkan asap. Mbah Rejo duduk bersila di depan sesajen itu, menunjuk ke sebuah tikar di hadapannya. Joko menurut, duduk berhadapan dengan sang dukun, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti ada ribuan pasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari setiap sudut ruangan. "Apa hajatmu, nak?" tanya Mbah Rejo. Suaranya tenang, namun penuh wibawa. Joko menceritakan semua keluh kesahnya. Tentang kemiskinannya yang tak berujung, tentang hinaan tetangga yang menyakitkan, dan tentang keinginan terbesarnya untuk melihat Siti bahagia. Ia berbicara dengan suara bergetar, jujur tentang keputusasaannya. Mbah Rejo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk-angguk. "Aku dengar, Mbah bisa bantu dengan pesugihan tuyul." Joko akhirnya memberanikan diri. Mbah Rejo tersenyum tipis, senyum yang tak sampai ke matanya. "Semua bisa diatur, nak. Asal ada kemauan dan kesiapan menanggung risikonya." Joko menelan ludah. "Risiko apa, Mbah?" "Pesugihan tuyul itu mudah. Cukup siapkan wadah khusus dan sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Dan ada satu syarat utama." Mbah Rejo menjeda, menatap tajam ke arah Joko. "Istrimu harus menyusui tuyul itu setiap malam Jumat Kliwon. Darah dari air susu ibu, itu yang paling disukai tuyul." Mendengar syarat itu, darah Joko seolah berhenti mengalir. Menyusui tuyul? Ia membayangkan Siti yang lembut dan rapuh harus berhadapan dengan makhluk halus. Itu terdengar mengerikan. Menyusui. "Mbah? Apakah tidak ada cara lain?" Mbah Rejo menggeleng. "Tidak ada. Itu syarat mutlak. Jika tidak dipenuhi, tuyul akan marah, dan kekayaan yang didapat bisa lenyap, atau bahkan lebih buruk." Joko kembali ke gubuk dengan langkah gontai. Otaknya bekerja keras, mencari cara untuk menjelaskan ini kepada Siti. Ia tahu, Siti pasti akan menolak keras. Bagaimana mungkin ia meminta istrinya melakukan hal sekeji itu? Saat ia tiba di gubuk, Siti sedang menyiapkan makan malam sederhana. Nasi dan beberapa potong tempe goreng. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia berusaha tersenyum. Senyum itu justru semakin membuat hati Joko teriris. Ia tak punya pilihan. "Siti," panggil Joko. Suaranya tercekat. Ia duduk di samping Siti, meraih tangannya yang kasar akibat pekerjaan. Aku sudah menemukan jalan keluar untuk kita." Siti menatapnya dengan mata berbinar. "Benarkah, Mas? Apa itu?" Joko menceritakan pertemuannya dengan Mbah Rejo, tentang janji kekayaan, dan tentang syarat yang harus Siti penuhi. Ia berusaha menjelaskan selembut mungkin,
mencari kata-kata yang tak akan terlalu melukai. Tapi begitu ia menyebutkan, menyusui tuyul, wajah Siti berubah pucat pasi. Apa, Mas? Menyusui makhluk itu? Tidak, Mas. Aku tidak mau. Itu gila. Siti menarik tangannya. Air matanya langsung tumpah. Ia gemetar hebat. Bagaimana bisa Mas memintaku melakukan hal menjijikkan seperti itu? Apa Mas sudah gila? Joko mendekat, memeluk Siti yang kini terisak keras. Dengarkan aku, Enduk. Ini satu-satunya cara. Kita sudah mencoba semua hal, tapi tidak ada yang berhasil. Sampai kapan kita mau terus dihina? Sampai kapan kita mau hidup seperti ini? Bayangkan, Enduk, rumah yang bagus, makanan enak setiap hari, tidak ada lagi cemoohan. Kita bisa hidup seperti orang lain. Ia terus membujuk, merayu, bahkan memohon. Ia mengingatkan Siti tentang Ibu Parjo, tentang anak Ibu Parjo yang memamerkan motor baru, tentang setiap tatapan meremehkan yang mereka terima. Ia meyakinkan Siti bahwa ini hanya sementara, bahwa penderitaan ini akan terbayar lunas. Siti menangis hingga sesenggukan, hatinya terpecah belah. Di satu sisi, ia jijik dan takut membayangkan harus menyusui tuyul. Di sisi lain, bayangan hidup mewah, lepas dari kemiskinan dan hinaan, sangat menggiurkan. Ia lelah, sangat lelah dengan hidup yang sekarang. Ia memandang wajah Joko yang penuh harapan, dan melihat betapa putus asanya suaminya itu. Apa itu tidak berbahaya, Mas? Siti bertanya, suaranya nyaris tak terdengar. Tidak, Enduk. Mbah Rejo bilang, tuyul itu hanya butuh nutrisi. Tidak akan menyakiti. Joko berbohong, mencoba menenangkan. Sebenarnya ia tak tahu pasti, tapi ia harus meyakinkan Siti. Setelah perdebatan batin yang panjang dan menyakitkan, di bawah tatapan memohon Joko, Siti akhirnya mengangguk pelan. Anggukan itu terasa berat, seperti beban 1000 ton yang menghimpit bahunya. Air matanya masih mengalir, tapi kali ini bukan hanya air mata ketakutan, melainkan juga air mata kepasrahan dan pengorbanan. Baiklah, Mas, bisik Siti, suaranya serak. Aku akan melakukannya. Demi kita. Demi hidup yang lebih baik. Joko memeluk Siti erat. Rasa lega bercampur rasa bersalah yang menusuk. Ia tahu, ia telah meminta Siti melakukan sesuatu yang mengerikan. Tapi ia percaya, ini adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan mereka. Ia tidak tahu, bahwa keputusan malam itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan daripada kemiskinan yang pernah mereka rasakan. Malam Jumat Kliwon pertama tiba. Suasana di gubuk Joko dan Siti terasa begitu mencekam. Angin berembus pelan di luar, menggesek dedaunan kering, menciptakan melodi seram yang seolah ikut merasakan ketegangan di dalam. Lilin yang diletakkan di tengah gubuk berkelap-kelip, menari-nari, melemparkan bayangan Joko dan Siti yang memanjang dan menari-nari di dinding lapuk. Siti duduk bersila di atas tikar, tubuhnya bergetar hebat, wajahnya pucat pasi. Matanya memerah karena terus-menerus menangis sejak siang tadi. Joko di sampingnya, memegang tangan Siti erat, mencoba menyalurkan kekuatan. Meskipun di dalam hatinya sendiri, ia juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia sudah menyiapkan wadah kecil berisi sesajen sederhana yang diinstruksikan Mbah Rejo, sepotong kecil kue jadah, bunga 7 rupa, dan secangkir kopi hitam pahit. Sudah siap, Enduk? Bisik Joko, suaranya berusaha terdengar mantap. Siti hanya mengangguk pelan, air mata kembali menetes. Ia menatap kosong ke depan, seolah sudah pasrah pada takdirnya. Joko menuntun Siti untuk memejamkan mata, dan mereka berdua mulai melafalkan mantra yang diajarkan Mbah Rejo. Mantra itu terasa aneh di lidah, terdengar seperti bisikan kuno yang membangkitkan sesuatu dari alam lain. Udara di dalam gubuk tiba-tiba terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata masuk. Bulu kuduk Siti meremang. Ia merasakan hembusan napas dingin di lehernya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Perlahan, Joko memberi isyarat agar Siti membuka mata. Di hadapan mereka, di atas nampan sesajen, muncullah sesosok makhluk kecil. Tingginya tak lebih dari sejengkal. Tubuhnya kurus kering dengan kulit pucat kekuningan. Kepalanya agak besar, botak, dengan telinga lancip dan mata kecil berwarna hitam pekat yang terlihat kosong. Mulutnya mungil, tanpa bibir yang jelas. Ia memang terlihat seperti bayi,
namun bayi yang cacat dan mengerikan. Bau amis dan anyir samar-samar tercium, bercampur dengan aroma dupa yang sudah tipis. Siti memekik tertahan. Tangannya langsung menggenggam erat lengan Joko. Ia tak pernah membayangkan akan melihat makhluk semacam ini seumur hidupnya. Ketakutan menguasai dirinya, membuat setiap sel tubuhnya berteriak ingin melarikan diri. "Jangan takut, enduk," bisik Joko. Ia sendiri menahan napas. "Itu tuyulnya. Dia tidak akan menyakiti kita." Joko meraih tuyul itu dengan kain hitam yang sudah disediakan, menggendongnya hati-hati, lalu menyerahkannya kepada Siti. Tuyul itu terasa dingin di telapak tangan Siti, seperti memegang bongkahan es yang hidup. Kakinya kecil dan jarinya panjang-panjang, terlihat sedikit kuku-kuku hitam. Siti gemetar saat menatap makhluk itu di dekapannya. "Susui dia, enduk." Pelan-pelan, kata Joko, mencoba memberi semangat. Dengan tangan gemetar, Siti mengangkat tuyul itu ke dadanya. Rasa jijik dan ngeri berbaur menjadi satu. Ia memejamkan mata erat-erat, mencoba membayangkan bahwa yang ada di pelukannya adalah bayinya sendiri. Ia merasakan makhluk itu mulai mencari-cari putingnya. Gerakannya terasa aneh, tidak seperti bayi sungguhan. Ketika tuyul itu mulai menghisap, Siti merasakan sensasi aneh. Bukan hanya seperti hisapan bayi biasa, melainkan hisapan yang terasa begitu kuat, seolah ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam dirinya. Tubuhnya menegang. Ia menggigit bibirnya menahan desisan perih. Rasanya seperti ada saluran tak kasat mata yang terbuka, menghubungkan tubuhnya dengan makhluk itu, mengalirkan sesuatu yang bukan hanya air susu. Namun, ia berusaha mengabaikannya. Ini demi kehidupan yang lebih baik, demi lepas dari penderitaan. Tuyul itu menghisap dengan lahap selama beberapa menit, lalu melepaskan diri. Bibirnya terlihat basah dan sedikit memerah. Kemudian, tiba-tiba, tuyul itu melompat dari pelukan Siti dengan gesit, dan menghilang ke dalam kegelapan gubuk, secepat kilat. Siti terengah-engah, tubuhnya lemas. Dadanya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang baru saja diambil darinya. Joko dengan cepat memeluknya. "Sudah, enduk. Sudah selesai. Kau hebat." Siti hanya bisa mengangguk. Masih terlalu syok untuk bicara. Ia merasa sangat lelah, seperti baru saja berlari maraton. Keesokan paginya, suasana gubuk masih terasa sama. Kotor, pengap, dan berbau apek. Joko dan Siti bangun seperti biasa, dengan perut keroncongan. Mereka bahkan sempat bertanya-tanya, apakah pesugihan itu benar-benar berhasil? Tapi, saat Joko hendak mengambil sapu di sudut gubuk, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah tumpukan kain usang. Ia berjongkok, meraba, dan menemukan selembar uang 100 ribuan. Matanya membulat. Ini adalah uang paling besar yang pernah ia pegang seumur hidupnya. "Siti, Siti, lihat ini," seru Joko, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Siti mendekat, dan matanya juga terbelalak. "Dari mana ini, Mas?" "Tidak tahu. Ini pasti dari tuyul itu." Joko tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sejak hari itu, kejadian-kejadian aneh tapi menyenangkan mulai terjadi. Uang receh seringkali muncul di bawah bantal, di sela-sela lantai bambu, atau bahkan di saku baju yang sudah lama tak dipakai. Jumlahnya memang tidak banyak pada awalnya, hanya beberapa lembar Rp1.000, tapi itu cukup untuk membeli lauk pauk yang lebih layak atau sekadar membeli kebutuhan pokok. Meskipun Siti masih merasa mual dan lelah setiap setelah malam Jumat Kliwon, dan tubuhnya mulai terasa sedikit lebih kurus, harapan baru mulai bersemi di hati mereka. Mereka yakin, ini hanyalah awal. Bukti bahwa pengorbanan Siti tidak sia-sia. Bukti bahwa jalan gelap yang mereka tempuh benar-benar bisa membawa mereka keluar dari cengkraman kemiskinan. Musim berganti, dan perubahan di gubuk Joko dan Siti tak lagi sebatas uang receh di sudut ruangan. Kini, uang datang mengalir deras, seolah dari keran yang tak pernah kering. Dari awalnya beberapa lembar 100 ribuan, kini menjadi tumpukan uang kertas. Bahkan ada beberapa gepokan uang yang mereka sembunyikan di dalam kaleng bekas biskuit, lalu disembunyikan lagi di bawah lantai kayu yang sedikit lapuk. Joko tak lagi menjadi buruh serabutan. Ia mulai membeli beberapa petak sawah kecil yang dijual murah oleh tetangga yang terlilit utang. Siti tak lagi mencuci baju orang lain. Mereka bahkan menyewa seorang pembantu untuk pekerjaan rumah tangga. Gubuk reot mereka,
yang dulu jadi bahan tertawaan, kini mulai dibongkar. Material bangunan berkualitas didatangkan dari kota. Dalam beberapa bulan saja, sebuah rumah permanen berdiri kokoh di lahan bekas gubuk mereka. Dindingnya bercat cerah, jendelanya besar, dan atapnya terbuat dari genteng baru yang mengkilap di bawah sinar matahari. Di dalam rumah, perabotan baru mengisi setiap sudut. Kursi tamu dari kayu jati ukiran, lemari besar, hingga televisi yang selalu menyala. Aroma tanah dan apek yang dulu lekat, kini tergantikan oleh wangi sabun pel dan pengharum ruangan. Hidangan di meja makan pun tak lagi sekadar nasi aking dan tempe. Setiap hari, ada lauk pauk melimpah, sayur segar, dan buah-buahan yang dulu hanya bisa mereka impikan. Ini seperti mimpi, Mas, bisik Siti suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah baru mereka, memandang hamparan sawah yang kini menjadi milik mereka. Wajahnya memang terlihat lebih ceria. Namun Joko bisa melihat ada kerutan samar di sekitar mata Siti, dan pipinya yang masih sedikit cekung. Joko tersenyum puas, merangkul bahu istrinya. Ini bukan mimpi, Enduk. Ini hasil kerja keras kita. Hasil pengorbananmu. Perubahan hidup mereka tentu saja menjadi buah bibir di seluruh dusun. Tetangga yang dulu menghina, kini berbalik 180 derajat. Ibu Parjo, yang dulu paling lantang mencemooh, kini justru sering mampir ke rumah Joko dan Siti, membawa penganan, dan memuji-muji keberuntungan mereka. Wah, Mas Joko ini memang pintar mencari rezeki ya, kata Ibu Parjo suatu pagi, basa-basi di teras rumah Siti. Dulu saya kira cuma orang biasa, ternyata rezekinya melimpah ruah. Siti hanya tersenyum tipis, membalas basa-basi Ibu Parjo seadanya. Di dalam hatinya, ia merasakan kepuasan yang dingin. Dulu, kata-kata Ibu Parjo adalah cambuk yang menyakitkan. Kini, pujiannya terdengar seperti alunan musik kemenangan. Para tetangga lain juga tak mau ketinggalan. Mereka datang silih berganti, ada yang pura-pura bertamu, ada yang menawarkan barang dagangan, bahkan ada yang terang-terangan meminjam uang. Joko dan Siti, dengan kekayaan yang mereka miliki, tak jarang membantu. Mereka membeli barang dagangan tetangga dengan harga tinggi, meminjamkan uang tanpa bunga, dan sesekali memberikan beras kepada mereka yang kurang mampu. Mereka kini dipandang sebagai dermawan. Joko sangat menikmati perubahan ini. Ia merasa harga dirinya pulih, bahkan meningkat. Tatapan hormat dari orang lain, senyuman ramah dari mereka yang dulu mencemooh, semua itu terasa begitu manis. Ia sering menghabiskan sore di warung kopi, kali ini bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan untuk mendengar pujian dan obrolan tentang kesuksesannya. Namun, di balik semua kemewahan dan pujian itu, Siti mulai merasakan kegelisahan yang tumbuh. Setiap malam Jumat Kliwon, ritual menyusui tuyul selalu menjadi beban berat baginya. Awalnya ia berpikir akan terbiasa, tapi nyatanya tidak. Sensasi hisapan tuyul itu semakin lama semakin terasa aneh, lebih dari sekadar menguras air susu. Ia sering terbangun dengan rasa lemas yang luar biasa, seolah tenaganya terkuras habis. Siti mulai menyadari perubahan pada tubuhnya. Meskipun makan teratur dan bergizi, berat badannya tak kunjung naik. Bahkan, ia merasa semakin kurus. Kulitnya terlihat lebih pucat, matanya sering cekung, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Ia juga lebih mudah lelah, sering mengantuk di siang hari, dan kadang merasa mual tanpa sebab. Senyumnya yang dulu sempat kembali, kini semakin sering memudar, digantikan oleh ekspresi murung. Joko, yang terlalu sibuk menikmati status barunya dan mengatur kekayaan yang terus bertambah, tidak terlalu memperhatikan perubahan detail pada istrinya. Ia hanya melihat Siti sesekali terlihat lesu, tapi ia menganggap itu hanya kelelahan biasa akibat mengurus rumah besar atau terlalu banyak pikiran. Kamu istirahat saja, Enduk. Jangan terlalu capek, ucap Joko suatu kali, tanpa menyadari kedalaman masalah yang mulai melilit istrinya. Kita sudah kaya sekarang. Tak perlu khawatir apa-apa lagi. Kata-kata Joko seolah menenangkan Siti, namun di dalam hatinya, sebuah firasat tak enak mulai menghantui. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang perlahan-lahan menggerogoti dirinya dari dalam. Firasat ini adalah benih ketakutan yang mulai tumbuh subur, perlahan-lahan menggantikan euforia kekayaan yang sempat ia rasakan. Ia tidak tahu bahwa benih ketakutan itu akan segera mekar menjadi horor yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu, kemewahan yang dulu terasa seperti anugerah kini mulai terasa hampa bagi Siti.
Ada kekosongan yang menggerogoti, tak bisa diisi oleh perabotan mahal atau hidangan lezat. Gejala-gejala fisik yang dirasakannya semakin parah dan tak bisa lagi diabaikan. Siti sering terbangun di pagi hari dengan kepala terasa berat, seperti ditimpa batu. Rasa mual menjadi langganan, dan ia sering muntah setiap kali mencium bau masakan yang terlalu kuat. Kulitnya, yang dulu sedikit kecoklatan karena sering berjemur di sawah, kini berubah pucat pasi, seperti kertas putih yang tak bernyawa. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, seolah ia tak pernah tidur nyenyak. Padahal, ia sering merasa kantuk yang luar biasa di siang hari, bahkan saat sedang melakukan pekerjaan ringan sekalipun. Tubuhnya terasa begitu ringkih, seperti tulang yang hanya terbungkus kulit. Setiap kali ia melihat pantulannya di cermin besar di kamarnya, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Wajahnya kurus, pipinya cekung, dan senyumnya yang dulu manis kini terasa sangat asing. "Mas, aku kok sering merasa lemas ya?" Siti pernah bertanya pada Joko suatu sore, ketika ia baru saja selesai menyusui tuyul. Suaranya terdengar sangat lemah. Joko, yang sedang sibuk menghitung tumpukan uang di meja, hanya menoleh sekilas. "Mungkin kamu kurang istirahat, Enduk. Jangan terlalu memikirkan apa-apa. Sekarang kita sudah enak. Tinggal nikmati saja." Ia selalu menganggap keluhan Siti sebagai hal sepele, hanya karena istrinya itu belum terbiasa dengan kehidupan nyaman. Matanya terlalu silau oleh gemerlap harta. Ia tak melihat tatapan Siti yang penuh kegelisahan, atau lengannya yang semakin kurus setiap kali ia memeluk. Tapi Siti tahu, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Terutama saat malam Jumat Kliwon. Setiap kali ia menyusui tuyul itu, perasaan, disedot, itu semakin kuat, semakin terasa nyata. Rasanya bukan hanya susu yang keluar, melainkan seperti ada energi vital dari dalam dirinya yang ikut terkuras habis. Ia bisa merasakan sesuatu yang dingin dan menghisap, seolah ada akar tak kasat mata yang menjulur dari mulut tuyul itu, menembus kulitnya, dan menarik sesuatu dari dalam tubuhnya. Sensasi itu meninggalkan nyeri tumpul di dadanya dan rasa kosong yang tak terjelaskan. Ia mencoba mencari tahu, membaca-baca buku tentang kesehatan yang ia beli di kota, tapi tak ada jawaban yang cocok dengan apa yang ia rasakan. Siti mulai curiga, apakah ada hubungannya dengan tuyul itu? Apakah persyaratan yang diberikan Mbah Rejo itu lebih dari sekadar menyusui? Ketakutan itu mulai merayapi benaknya. Setiap malam, Siti dihantui mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan jantung berdebar kencang, napas terengah-engah. Dalam mimpinya, ia selalu melihat bayangan kecil yang mengintai dari sudut gelap, matanya merah menyala. Bayangan itu perlahan membesar, mendekat, dan mulutnya terbuka lebar, menunjukkan sesuatu yang mengerikan sebelum ia tersentak bangun. Suatu malam, setelah ritual menyusui tuyul selesai, Siti merasa jauh lebih buruk dari biasanya. Sekujur tubuhnya berkeringat dingin, padahal cuaca tidak panas. Ia merasa pusing dan mual, perutnya bergejolak. Ia mencoba untuk bangkit dari tikar, tapi kakinya lemas, tak bertenaga. Rasanya seperti semua kekuatannya telah ditarik keluar dari dirinya. Joko yang sudah tertidur pulas di sampingnya, tak menyadari penderitaan Siti. Siti mencoba memejamkan mata, berharap rasa sakit itu akan hilang. Namun, rasa perih di dadanya semakin menjadi-jadi, seperti ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Ia merasakan sensasi terbakar, lalu dingin menusuk tulang. Keringat dingin terus membanjiri tubuhnya. Ia tahu, ada yang tidak beres. Ini bukan lagi sekadar kelelahan. Ini bukan lagi sekadar pusing. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang berkaitan langsung dengan makhluk kecil yang ia susui setiap malam Jumat. Siti berusaha bangkit. Ia harus melihat dirinya di cermin, memastikan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ia merasakan tubuhnya semakin ringan, seolah melayang. Langkahnya gontai, ia meraba-raba dinding, mencoba meraih cermin yang menggantung di dekat lemari. Firasat buruknya mengatakan, ada sesuatu yang sangat fatal telah terjadi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Siti meraba-raba dinding, langkahnya gontai dan tak seimbang. Dinginnya keringat membanjiri seluruh tubuhnya, membuatnya menggigil hebat. Perih di dadanya semakin menjadi, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya kuat-kuat. Setiap napas terasa berat, paru-parunya seperti kemasukan air. Ia akhirnya tiba di depan cermin besar yang tergantung di dinding kamar,
Sebuah cermin mahal yang dibeli Joko saat mereka baru pindah ke rumah ini. Dengan tangan gemetar, Siti meraih kenop lampu dan menyalakannya. Cahaya kuning yang remang-remang itu menerangi pantulannya di cermin. Mata Siti membelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kengerian yang terpampang di hadapannya jauh melampaui mimpi buruk terburuknya. Di cermin, bukan lagi Siti yang ia kenal. Wajahnya kurus kering, pipinya tirus hingga menonjolkan tulang pipi yang tajam. Kulitnya, yang dulu setidaknya memiliki sedikit rona, kini terlihat sangat pucat, nyaris kehijauan, dengan urat-urat biru samar yang menonjol di pelipis dan lehernya. Matanya cekung dalam, diselimuti lingkaran hitam legam yang pekat, membuat tatapannya kosong dan menakutkan. Bibirnya pecah-pecah dan mengering, nyaris tanpa warna. Ia mengangkat tangannya, menyentuh wajahnya di cermin. Tangannya juga kurus kering, kulitnya keriput, bahkan lebih buruk dari tangan nenek-nenek. Rambutnya, yang dulu lebat dan hitam berkilau, kini terlihat tipis dan kusam, beberapa helainya bahkan rontok. Siti meraih kerah daster tidurnya, merobeknya sedikit hingga dadanya terlihat. Kengerian yang ia rasakan semakin menjadi. Dadanya rata, tulang-tulang rusuknya menonjol jelas di balik kulit tipis yang mengendur. Ia melihat dengan jelas bagaimana tubuhnya telah mengering, seolah semua isinya telah disedot keluar. Darahnya, ini pasti darahnya. Tidak, tidak mungkin. Bisik Siti, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ini bukan dirinya. Ini adalah sosok mayat hidup yang menatapnya dari dalam cermin. Tubuhnya telah berubah menjadi gumpalan kulit dan tulang, seperti mayat yang sudah berhari-hari tak mendapat asupan. Kengerian itu menyapu dirinya seperti gelombang pasang. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Joko, tapi suaranya tercekat. Air mata panas mengalir deras di pipinya yang kering. Ia jatuh berlutut di lantai, tubuhnya menggigil tak terkendali. Suara jatuhnya Siti di lantai yang keras, diikuti dengan isakan lirih, akhirnya membangunkan Joko. Ia terperanjat, matanya mengerjap dalam kegelapan. Siti, ada apa? Enduk, kenapa kamu di situ? Joko segera menyalakan lampu kamar dan bergegas menghampiri Siti. Ia melihat istrinya meringkuk di lantai, bahunya bergetar hebat. Wajah Siti menengadah, dan Joko terpaku. Matanya membulat sempurna, napasnya tertahan. Ia tak mengenali Siti. Siti, ada apa denganmu? Tanya Joko. Suaranya dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Siti menunjuk ke cermin dengan tangan gemetar. Lihat, Mas. Lihat diriku. Joko menoleh ke cermin, dan darahnya seolah membeku di dalam tubuhnya. Ia melihat pantulan istrinya yang mengerikan, sebuah bayangan kurus kering yang nyaris tak bernyawa. Jantungnya berdebar kencang, rasa takut yang luar biasa merayapi dirinya. Tuyul itu, Mas. Tuyul itu bukan hanya menghisap susuku. Siti berbisik, suaranya tercekat, penuh kengerian. Dia menghisap darahku. Dia mengambil semua yang ada di dalam tubuhku. Joko jatuh terduduk di samping Siti, memeluknya erat. Ia tak bisa berkata-kata. Pikirannya kosong, dipenuhi kengerian yang baru saja ia saksikan. Ia tak menyangka bahwa pesugihan ini akan menuntut harga yang begitu mengerikan. Tubuh Siti terasa sangat ringan dalam pelukannya, seperti memeluk kerangka. Tiba-tiba, dari sudut kamar yang gelap, terdengar suara kekahan kecil. Kekahan yang dingin, renyah, namun sangat menakutkan. Joko dan Siti menoleh ke arah suara. Di sana, di dekat lemari, sosok tuyul itu berdiri. Matanya yang hitam pekat kini memancarkan cahaya merah samar, seolah ada bara api di dalamnya. Senyum kecil di bibirnya kini terlihat lebih lebar, menunjukkan deretan gigi-gigi kecil yang tajam, seperti gigi taring. Ia menatap mereka berdua, terutama Siti, dengan sorot mata puas yang mengerikan. Senyum itu seolah mengejek, merayakan kemenangan atas penderitaan Siti. Joko mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Kengerian itu semakin mencekiknya. Ia memeluk Siti lebih erat, mencoba melindunginya, meskipun ia tahu ia tak berdaya. Harga dari kekayaan yang mereka dambakan kini terpampang jelas di hadapan mereka, dalam wujud Siti yang perlahan mengering, dan tuyul yang menatap penuh kemenangan. Kengerian di wajah Siti dan senyuman iblis tuyul itu membuat Joko tersentak dari lamunannya. Seketika,
Rasa panik melanda dirinya. Ia memeluk Siti yang kini terisak tanpa suara. Tubuhnya bergetar hebat. Kita harus batalkan ini. Enduk. Aku akan cari Mbah Rejo. Joko segera bangkit. Hatinya dipenuhi tekad. Ia tak peduli lagi dengan kekayaan. Tak peduli dengan rumah megah atau harta melimpah. Yang ia inginkan hanyalah Siti kembali normal. Siti yang sehat dan ceria seperti dulu. Ia bergegas keluar dari kamar, menuju pintu depan. Namun, saat ia melangkah, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Tuyul itu kini berdiri di ambang pintu kamar, menghalangi jalannya. Matanya yang merah menyala menatap Joko dengan tatapan mengejek. "Minggir!" bentak Joko, mencoba mengusir makhluk itu. Tapi tuyul itu tak bergeming. Sebaliknya, ia malah terkekeh. Kekahan dingin yang membuat bulu kuduk Joko meremang. Joko mencoba menerobos. Namun sesaat sebelum ia mencapai pintu, ia merasakan sebuah dorongan kuat yang tak terlihat. Tubuhnya terhempas ke belakang, membentur dinding dengan keras. Punggungnya terasa nyeri, tapi rasa sakit itu tak seberapa dibanding ketakutan yang mencekiknya. Tuyul itu, makhluk kecil yang dulu ia kira tak berbahaya, kini menunjukkan kekuatannya. "Mbah Rejo, di mana Mbah Rejo?" Joko berbisik, mencoba mencari akal. Ia harus menemukan dukun itu, apapun caranya. Ia mencoba menelepon beberapa teman yang dulu memberinya petunjuk. Namun, tak ada yang bisa dihubungi. Seolah-olah mereka semua menghilang di telan bumi. Joko bergegas keluar rumah, mencari ke dusun sebelah, ke tempat di mana rumah Mbah Rejo berada. Namun, setibanya di sana, Joko mendapati rumah Mbah Rejo kosong melompong. Pintu dan jendela terbuka lebar, namun tak ada satupun barang di dalamnya. Debu tebal menyelimuti lantai, menandakan sudah lama tak berpenghuni. Bahkan tidak ada jejak aroma dupa atau kemenyan yang dulu begitu kuat. Seolah-olah Mbah Rejo memang tidak pernah ada. Joko merasa seperti sedang dipermainkan. Kembali ke rumah dengan hati hancur dan keputusasaan yang mendalam, Joko mendapati Siti terbaring lemah di tempat tidur. Tubuhnya semakin kurus, napasnya tersengal-sengal. Tuyul itu kini duduk di atas lemari, mengamati mereka berdua dengan mata merah menyala. Kekahan dinginnya terus terdengar, memenuhi ruangan. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" Joko bertanya pada tuyul itu, suaranya bergetar menahan amarah dan ketakutan. "Kami sudah memberikan semua yang kamu mau. Kekayaan sudah ada." Tuyul itu menggelengkan kepalanya yang botak. Lalu, secara mengejutkan, sebuah suara melengking, suara anak kecil yang nyaring namun dingin, keluar dari mulut mungilnya. Suara itu begitu jelas, seolah ada anak kecil sungguhan yang berbicara di dalam gubuk itu. "Kekayaan bukan itu yang kuinginkan." Joko dan Siti terpaku. Mereka tidak pernah menyangka tuyul itu bisa berbicara. Siti mencoba mengangkat kepalanya. Matanya yang cekung menatap makhluk itu dengan kengerian. Aku hanya ingin penderitaan," lanjut tuyul itu, suaranya kini dipenuhi dendam. "Penderitaan yang sama, seperti yang kurasakan." Joko dan Siti saling pandang, tidak mengerti apa maksud tuyul itu. Kalian tidak ingat?" Tuyul itu bertanya, suaranya berubah menjadi geraman. "Kalian ingat anak Pak Rahmat dan Bu Ida? Yang dulu tinggal di gubuk reot, di samping gubuk kalian." Darah Joko dan Siti seolah mengalir deras ke kepala. Ingatan pahit dari masa lalu yang coba mereka kubur dalam-dalam kini menyeruak. Pak Rahmat dan Bu Ida adalah tetangga mereka yang dulu, yang hidupnya jauh lebih miskin dari mereka. Pasangan itu memiliki seorang anak laki kecil, namanya Bayu. Anak itu sangat kurus dan sering kelaparan. Dulu, Joko dan Siti terlalu sibuk meratapi kemiskinan mereka sendiri, sehingga tak pernah peduli dengan kondisi Bayu. Ya, kami ingat," bisik Siti, matanya berkaca-kaca. Ia mulai merasakan hawa dingin yang menusuk. "Aku adalah Bayu," teriak tuyul itu, suaranya melengking. Tubuhnya bergetar, dan aura jahat di sekitarnya semakin kuat. "Aku mati karena kelaparan. Kalian dulu punya sedikit beras, tapi tidak pernah berbagi. Kalian mengeluh kemiskinan, sementara aku sekarat di gubuk itu. Tak ada yang peduli." Pernyataan tuyul itu menghantam Joko dan Siti seperti palu godam. Kilasan ingatan melintas di benak mereka. Saat itu, mereka memang punya sedikit cadangan beras, hasil kerja keras Joko di sawah.
Mereka bisa saja berbagi sehelai roti, atau seteguk air, tapi mereka terlalu serakah, terlalu takut jika jatah mereka sendiri berkurang. Mereka terlalu sibuk dengan penderitaan sendiri, hingga buta pada penderitaan orang lain, bahkan penderitaan seorang anak kecil di sebelah gubuk mereka. Dulu, kalian tidak pernah peduli. Suara tuyul itu penuh amarah. Sekarang, aku akan membuat kalian merasakan, apa itu kehilangan. Apa itu penderitaan. Tuyul itu tertawa, kekahan yang mengerikan. Joko menatap istrinya, yang kini tubuhnya sudah sangat rapuh, nyaris tak bernyawa. Kekayaan yang selama ini mereka kejar, harga yang mereka bayar, ternyata adalah balas dendam dari arwah seorang anak kecil yang mereka abaikan di masa lalu. Kini, tak ada jalan kembali. Mereka terperangkap dalam jaring karma yang mereka tenun sendiri, dan Joko hanya bisa menyaksikan Siti perlahan-lahan mati dihisap oleh arwah dendam yang selama ini ia kira akan memberinya kemewahan. Kenyataan pahit itu menghantam Joko dan Siti seperti badai yang tak terduga. Arwah Bayu, anak tetangga mereka yang mati kelaparan, kini menjelma menjadi tuyul pendendam yang menghisap kehidupan Siti. Joko menatap tuyul itu, lalu beralih menatap Siti yang terbaring tak berdaya. Rasa bersalah yang tak tertahankan mencengkeram hatinya. Kilasan-kilasan masa lalu berkelebat di benaknya, mempertontonkan kembali setiap detail kesalahan mereka. Joko ingat, suatu sore yang terik, saat ia dan Siti baru saja mendapatkan sedikit rezeki dari hasil menjual beberapa karung gabah. Mereka membeli nasi pecel dan sepotong ayam goreng, makan dengan lahap di dalam gubuk mereka. Di luar, ia mendengar suara batuk Bayu, yang terdengar sangat lemah. Joko sempat berpikir untuk memberikan sedikit makanan, tapi Siti menahannya. Jangan, Mas. Kita juga susah. Kalau dibagi, nanti kita kurang. Joko mengangguk setuju saat itu, dibutakan oleh rasa takut kekurangan. Kini, ingatan itu terasa seperti belati yang menghunjam jantungnya. Aku melihat kalian makan enak. Suara tuyul itu kembali melengking, seolah membaca pikiran Joko. Aku mencium baunya, perutku sakit, tapi kalian menutup pintu rapat-rapat. Rasa dingin merayapi punggung Joko. Ia teringat bagaimana Siti seringkali sengaja menutup jendela dan pintu gubuk rapat-rapat saat mereka makan, agar aroma masakan tidak tercium oleh Bayu yang kelaparan di sebelah. Sebuah tindakan kecil yang dulu mereka anggap sepele, kini berbuah menjadi kutukan yang mengerikan. Dulu, kalian tak pernah peduli saat aku mati pelan-pelan, lanjut tuyul itu, suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Kalian sibuk mengeluh tentang kemiskinan kalian, sementara aku tak punya apa-apa, bahkan seteguk air pun tidak. Joko menunduk, tak sanggup menatap tuyul itu. Setiap kata yang keluar dari mulut makhluk kecil itu adalah cambuk yang mencabik-cabik harga dirinya, mengoyak-oyak jiwanya. Ia merasa begitu rendah, begitu hina. Semua kekayaan yang mereka miliki kini terasa seperti sampah, tak berarti apa-apa dibandingkan dengan nyawa Siti yang terancam. Kalian ingin kaya? Tuyul itu terkekeh sinis. Aku akan berikan kalian kekayaan, tapi aku juga akan mengambil semua yang paling kalian sayangi. Joko mengangkat kepalanya, menatap tuyul itu dengan tatapan memohon. Jangan, Bayu, jangan sakiti Siti. Ambil saja semua hartaku, ambil semua yang kami miliki, tapi jangan Siti. Tuyul itu hanya tertawa, tawa yang menusuk tulang. Terlambat, darah sudah terhisap, dendam sudah bersemi. Tubuh Siti mulai kejang. Ia batuk keras, dan setitik darah segar keluar dari bibirnya yang pucat, membasahi kain yang menutupi dadanya. Napasnya tersengal-sengal, matanya memejam dan terbuka secara sporadis. Ia terlalu lemah untuk bicara, hanya desisan napas yang terdengar samar. Joko panik. Ia meraih Siti, memeluknya erat. Bertahan, enduk, bertahan. Ia mencoba melawan tuyul itu, mencoba menerkamnya, tapi setiap kali ia bergerak, tuyul itu akan menghilang dan muncul kembali di tempat lain, seolah mengejek ketidakberdayanya. Energi Joko terkuras habis, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena tekanan mental dan rasa bersalah yang membebani. Ia ingin berteriak, ingin memohon, ingin melakukan apa saja untuk menghentikan penderitaan Siti. Namun, ia tahu, ia tak berdaya. Malam itu, gubuk mewah mereka yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan semu, kini dipenuhi suara isak tangis Joko yang tertahan, napas Siti yang kian melemah,
dan kekahan dingin tuyul yang menggemakan dendam masa lalu. Harta melimpah yang berserakan di sekitar mereka terasa seperti tumpukan debu, tak berharga, di hadapan nyawa yang perlahan dihisap paksa. Joko terperangkap dalam neraka yang ia ciptakan sendiri, menyaksikan istrinya layu dan mati di tangannya, sebagai balasan atas butanya hati mereka di masa lalu. Ia hanya bisa memeluk Siti, merasakan tubuh istrinya yang semakin dingin dan ringkih, menanti akhir yang tak terhindarkan. Malam semakin larut, namun bagi Joko, waktu seolah berhenti berputar. Siti terbaring lemah dalam pelukannya, napasnya semakin pendek dan tersengal-sengal. Bibirnya yang pucat bergerak-gerak, mencoba mengatakan sesuatu. Joko mendekatkan telinganya, menahan air mata yang terus mendesak keluar. "Mas, aku menyesal," bisik Siti. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya sebuah desahan. "Kita seharusnya tidak pernah melakukan ini." Air mata Joko tumpah. "Jangan bicara begitu, Enduk. Kamu harus kuat. Kita akan cari cara. Kita akan sembuh." Ia mencoba menenangkan Siti, padahal dalam hati ia tahu, kata-katanya kosong belaka. Mbah Rejo sudah lenyap, dan tuyul itu masih berkelebat di sudut ruangan, menonton dengan mata merah yang penuh kepuasan. Siti menggeleng lemah. "Tidak ada lagi. Mas. Aku lelah." Ia batuk lagi, kali ini lebih parah, dan lebih banyak darah segar membasahi dadanya. Tubuhnya terasa dingin dan kaku dalam pelukan Joko, seolah seluruh kehangatan telah pergi. Joko mencoba menelepon lagi, kali ini kerabat jauh di kota, mencari tahu apakah ada dukun lain yang bisa membantu, atau setidaknya dokter. Namun, jaringan telepon di desa itu sangat buruk, dan tak ada yang bisa dihubungi. Ia bahkan sempat berpikir untuk membawa Siti ke puskesmas. Tapi melihat kondisi istrinya yang sudah seperti mayat hidup, ia tahu itu sia-sia. Siti bahkan tak sanggup lagi bergerak. Rumah mereka, yang dulu megah dan bersinar, kini terasa dingin dan penuh aura kematian. Cahaya lampu yang dulu terang kini terasa redup, seolah enggan menerangi kengerian yang terjadi di dalamnya. Setiap sudut ruangan terasa dihantui oleh kekahan tuyul dan bayangan kematian yang mendekat. Uang yang bertumpuk-tumpuk di dalam lemari dan laci, perhiasan emas yang Siti kenakan di pergelangan tangannya, semua itu kini terasa seperti onggokan sampah tak berguna. Tak ada satupun dari harta itu yang bisa mengembalikan kesehatan Siti, apalagi menyelamatkan nyawanya. Joko mengelus rambut Siti yang kini tipis dan kusam. Ia menundukkan kepalanya, menciumi kening istrinya yang terasa dingin. Ia mengingat kembali saat-saat mereka masih miskin, saat Siti masih sehat dan memiliki rona di pipinya. Meskipun hidup mereka penuh perjuangan, ada kehangatan yang tak tergantikan. Tawa mereka tulus, senyuman mereka murni. Kini, semua itu telah hilang, ditukar dengan ilusi kekayaan yang berujung pada malapetaka. "Maafkan aku, Enduk," bisik Joko, air matanya membasahi pipi Siti. "Maafkan aku yang buta. Maafkan aku yang serakah. Seharusnya aku tak pernah memilih jalan ini." Siti tidak menjawab. Napasnya semakin lemah, hanya berupa desisan halus yang nyaris tak terdengar. Matanya menatap kosong ke langit-langit, seolah melihat sesuatu yang tak bisa Joko lihat. Senyum samar terukir di bibirnya yang kering, senyum yang Joko tak tahu artinya. Apakah itu senyum pasrah? Atau senyum perpisahan? Joko hanya bisa memeluknya erat, menanti akhir yang tak bisa dihindari. Ia merasakan setiap detak jantung Siti yang semakin melambat, setiap napasnya yang semakin berat. Di sudut ruangan, tuyul itu masih ada, mengawasi dengan mata merahnya, seolah menikmati setiap detik penderitaan yang ia ciptakan. Joko tahu, ini adalah azab. Azab atas keserakahan mereka, azab atas kebutaan mereka terhadap penderitaan sesama. Dan ia, yang menjadi penyebab semua ini, harus menanggungnya sendirian. Desisan napas Siti akhirnya berhenti. Tubuh kurus itu terkulai lemas dalam pelukan Joko, dingin dan kaku. Matanya yang cekung masih sedikit terbuka, menatap kosong ke atas, seolah terkejut dengan akhir yang datang begitu cepat. Joko merasakan kepergian Siti. Jantungnya berdenyut ngilu, rasa sakit yang tak terlukiskan merobek-robek dadanya. Ia tidak bisa bernapas, seolah seluruh udara di ruangan itu telah ikut lenyap bersama nyawa istrinya. "Siti, Enduk, jangan tinggalkan aku," raung Joko, suaranya pecah. Ia mengguncang-guncang tubuh Siti, memohon, berharap ada reaksi,
bahkan sekecil apapun. Tapi Siti tetap diam, sebuah boneka kulit dan tulang yang tak bernyawa. Joko memeluk mayat istrinya erat-erat, meraung-raung dalam kesendirian. Ia tak peduli lagi dengan siapapun, tak peduli jika tangisannya terdengar sampai ke seluruh dusun. Penyesalan yang luar biasa menghantamnya, menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Ini semua salahku, Enduk. Ini salahku. Aku yang membawamu ke jalan ini. Seharusnya aku tidak pernah tergiur kekayaan sialan ini. Ia memukuli dadanya sendiri, meninju lantai, melampiaskan amarah dan rasa bersalah yang membakar. Tangisannya pilu, memilukan, memenuhi setiap sudut rumah mewah yang kini terasa seperti kuburan. Di tengah ratapan Joko, sebuah kekahan renyah terdengar. Tuyul itu, yang sedari tadi bersembunyi di balik lemari, kini muncul. Ia melayang rendah, mengelilingi Joko dan mayat Siti. Matanya yang merah menyala berkilat-kilat, dan senyum di bibirnya mengembang lebar, menunjukkan deretan gigi taring kecilnya. Tuyul itu tertawa, tawa kemenangan yang dingin, seolah merayakan keberhasilan balas dendamnya. Joko mendongak, matanya yang merah dan bengkak menatap tuyul itu dengan kebencian tak terhingga. "Kau iblis! Kau pembunuh!" teriaknya, suaranya serak. Ia mencoba bangkit, menerjang tuyul itu, ingin mencekik makhluk itu hingga hancur. Namun, tubuhnya terlalu lemas, hatinya terlalu remuk. Ia kembali ambruk, hanya bisa menatap tak berdaya saat tuyul itu menari-nari di sekitar mayat Siti, seolah mengejek dan mengolok-olok penderitaannya. Pemandangan itu menghancurkan Joko sepenuhnya. Ia telah kehilangan segalanya. Siti, belahan jiwanya, kini tak bernyawa di tangannya. Dan semua itu demi kekayaan yang kini terbukti tak ada artinya. Ia menoleh ke sekeliling, ke perabotan mahal, ke dinding-dinding mewah, ke tumpukan uang yang masih tersimpan di brankas. Semua itu kini terasa kosong, dingin, dan kotor. Harta benda yang ia dapatkan dengan mengorbankan nyawa istrinya, kini terasa seperti sampah tak berguna. Ia lebih suka kembali ke gubuk reyotnya, hidup miskin, asalkan Siti masih di sisinya, hidup dan tersenyum. Namun, semua sudah terlambat. Pengorbanan telah dilakukan, dendam telah terbalas, dan kini, Joko harus hidup dalam neraka yang ia ciptakan sendiri, dihantui oleh penyesalan tak berujung dan arwah istrinya yang mati mengenaskan. Rumah megah itu kini terasa seperti penjara, dengan Joko sebagai narapidananya, dihukum seumur hidup untuk menyaksikan dan merasakan akibat dari keserakahan yang membutakannya. Kematian Siti menghancurkan Joko sepenuhnya. Jika dulu ia hanya merasakan sesal, kini ia merasa gila. Hari-hari Joko setelah kepergian Siti hanyalah rangkaian kabut hitam tanpa arti. Ia tak lagi mandi, tak makan dengan teratur, dan hanya berkeliaran di dalam rumah mewah yang kini terasa begitu asing dan dingin. Matanya kosong, seringkali ia berbicara sendiri, memanggil-manggil nama Siti, atau tertawa dan menangis tanpa sebab. Bayangan Siti yang kurus kering dan wajah tuyul yang penuh dendam terus menari-nari di pelupuk matanya, tak pernah memberinya ketenangan. Para tetangga, yang awalnya bersimpati dan datang melayat, kini mulai menjauh. Mereka berbisik-bisik, menganggap Joko sudah gila, atau bahkan ketularan kutukan. Tak ada yang berani mendekat, seolah aura kematian dan kegilaan Joko bisa menular. Rumah megah itu, yang dulu menjadi pusat perhatian, kini menjadi tempat angker yang dihindari semua orang. Tuyul itu, si arwah Bayu, tidak pergi. Ia masih ada, dan terornya berlanjut, bahkan semakin intens. Tuyul itu tidak lagi haus darah Siti, melainkan haus akan penderitaan Joko. Setiap malam, saat Joko mencoba memejamkan mata, ia akan merasakan hembusan napas dingin di telinganya. Barang-barang di rumah akan bergerak sendiri, pintu dan jendela berderit, dan suara tawa cekikikan dingin akan terdengar dari berbagai sudut. Tuyul itu seolah ingin memastikan Joko tak akan pernah mendapatkan kedamaian. Pernah suatu malam, saat Joko mencoba tidur di sofa ruang tamu karena tak sanggup lagi tidur di kamar yang penuh kenangan Siti, ia merasakan sesuatu merayap di kakinya. Ia terkesiap, membuka mata, dan melihat tuyul itu duduk di atas dadanya, menatapnya dengan mata merah menyala. Kuku-kukunya yang tajam menekan kulit Joko, membuat napasnya sesak. Tuyul itu tertawa, lalu melompat pergi, meninggalkan Joko dalam ketakutan yang mencekik. Teror itu tak hanya berbentuk gangguan fisik dan psikologis. Kekayaan yang dulu melimpah ruah, kini mulai menghilang secara misterius.
Uang tunai yang tersimpan di brankas mulai berkurang sedikit demi sedikit setiap hari, tanpa jejak pencurian. Perhiasan emas Siti yang tak sempat ia jual lenyap tanpa bekas. Barang-barang elektronik mahal di rumah tiba-tiba rusak, tidak bisa diperbaiki. Perabotan mewah mulai lapuk dan patah, seolah dimakan usia dalam sekejap mata. Joko mencoba mencari tahu siapa yang mencuri, siapa yang merusak. Ia mengunci pintu dan jendela rapat-rapat, namun esok harinya, ia selalu menemukan ada yang kurang, ada yang rusak. Ia bahkan pernah mendapati sawah-sawahnya yang luas, yang dulu subur, tiba-tiba mengering, padahal musim hujan belum berakhir. Tanaman padinya layu, tak bisa dipanen. Seolah-olah tuyul itu tak hanya ingin mengambil nyawa Siti, tapi juga ingin melucuti semua yang Joko miliki, hingga ia kembali ke titik nol, bahkan lebih buruk. Rumah megah itu, yang baru dibangun beberapa bulan lalu, kini kembali menjadi gubuk reot, bahkan lebih mengenaskan daripada sebelumnya. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan atapnya bocor di mana-mana. Perabotan yang tersisa rusak parah, tak bisa digunakan. Joko hidup di tengah reruntuhan impiannya, dikelilingi oleh puing-puing kekayaan yang telah hilang. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan rambutnya memutih dalam semalam. Ia bukan lagi Joko yang dulu, apalagi Joko yang kaya raya. Ia hanyalah bayangan, sosok yang hancur, dihukum untuk menyaksikan kehancuran dirinya sendiri oleh arwah dendam yang tak kenal ampun. Ia hidup dalam kesengsaraan yang tak berujung, penyesalan adalah santapan hariannya, dan tuyul itu adalah penjaga penjaranya. Hari itu, matahari terbit seperti biasa, menyinari dusun yang sudah lama tak acuh pada nasib Joko. Beberapa tetangga, yang kebetulan lewat di depan bekas rumah mewah yang kini lebih mirip puing-puing, mencium bau tak sedap. Bau itu semakin kuat seiring mereka mendekat ke reruntuhan gubuk Joko. Dengan ragu, seorang tetangga memberanikan diri masuk, mengintip ke dalam. Di tengah gubuk yang gelap dan pengap, tergeletaklah tubuh Joko. Kurus kering, serupa dengan kondisi Siti sebelum meninggal. Matanya terpejam, wajahnya cekung, dan kulitnya pucat pasi. Ia sudah tak bernyawa. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tak ada jejak perlawanan. Tubuhnya terlihat damai, seolah ia akhirnya menemukan ketenangan setelah sekian lama dihantui. Namun, ada satu hal yang janggal. Sebuah senyum tipis, samar, terukir di bibirnya yang kering. Senyum itu tidak tampak seperti senyum orang mati pada umumnya, melainkan senyum licik, penuh rahasia, seolah ia telah berdamai dengan sesuatu yang mengerikan. Kematian Joko tak menarik banyak perhatian. Ia dimakamkan seadanya, tanpa banyak pelayat. Tak ada yang tersisa dari kekayaan yang pernah ia miliki. Rumah megah itu kini hanyalah onggokan puing. Sawah-sawahnya kembali menjadi tanah tandus yang tak terurus. Semua lenyap, seolah keberadaan Joko dan Siti dengan kekayaan melimpahnya hanyalah sebuah ilusi yang hilang tertiup angin. Misteri tuyul itu pun tak pernah terpecahkan di mata warga. Mereka hanya berbisik-bisik, mengaitkan kematian Joko dan Siti dengan pesugihan yang mereka duga. Namun, tak ada yang tahu kebenaran mengerikan di balik semua itu. Tak ada yang tahu tentang arwah Bayu, sang anak tetangga yang mati kelaparan, yang kini telah membalas dendamnya dengan sempurna. Dusun itu kembali seperti semula, damai dalam kesederhanaannya. Namun, terkadang, di malam Jumat Kliwon yang sepi, beberapa warga mengaku mendengar kekahan renyah dari arah reruntuhan bekas rumah Joko dan Siti. Kekalahan dingin yang membawa serta aroma amis dan anyir, seolah mengingatkan bahwa dendam itu telah terbalas. Sebuah pelajaran pahit tentang bahaya keserakahan, tentang pentingnya kepekaan sosial, dan bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, pasti akan menemukan balasannya. Terkadang, balasan itu datang dari masa lalu, dalam wujud yang paling tak terduga, menghantui hingga ke liang lahat.